Halo, kabar semua ya, teman-teman Kristiani, teman-teman Kristen atau yang lainnya ya. Ini aku berikan suatu penjelasan yang membuat kalian itu jadi lebih paham lagi ya. Kenapa di dalam Alkitab, kenapa di dalam film-film atau yang lainnya, kenapa Yesus selalu digambarkan seperti yang ada? Kalau nanti Google kita cari di pencarian Google ya. Nanti versi Cina Yesus seperti ini perawakan dan wajahnya. Nanti versi film di Eropa seperti ini, nanti di Arab versinya seperti ini. Kan kenapa beda-beda sih? Mungkin ada yang bertanya, Yesus itu sebenarnya yang mana lah? Browsing aja Yesusnya beda-beda gitu ya. Ini aku beri penjelasan. Yang namanya film atau penggambaran atau alur penggambaran itu hanya sebagai suatu cerita untuk menafsirkan suatu cerita yang ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab terdapat cerita Yesus, sehingga dibuatlah suatu film, entah film animasi atau film yang kolosal ya, tentang Yesus, penyalipan Yesus ya. Nabi Elia, karena di dalam Alkitab ada cerita Nabi Elia, maka dibuatlah film atau video untuk mempermudah cara tanggap kita. Karena di Alkitab ada Nabi Daud atau Raja Daud, rajanya bangsa Israel, maka dibuatlah film tentang Raja Daud, raja bangsa Israel. Karena ada kisah Nabi Ayub, suatu bangsawan bangsa Israel yang lalu terkena kutuk dari iblis. Akhirnya apa? Dibuatlah film. Jadi semua yang difilmkan itu sebagai penggambaran saja, bukan kenyataannya. Karena perlu kita ketahui, Yesus itu pribadi roh, bukan pribadi jasmani. Dia tidak berwujud seperti kita, dia itu roh. Dia pribadi rohani, bukan pribadi jasmani. Itu dimulai dari awal penciptaan. Kenapa sih kita punya wujud matanya ada dua, tangan ada dua, kaki ada dua gitu ya. Dalam Alkitab sudah sangat jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berjalan-jalan dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Awal mulanya Allah Bapa kesepian, Allah Yahweh kesepian. Allah Yahweh itu kesepian, lalu dia berfirman. Dia ingin punya teman, satu sahabat. Maka terciptalah Yesus, perwujudan roh yang berasal dari firman Allah Yahweh. Dan Allah Yahweh sangat menyayangi Yesus. Yesus menjadi biji mata Allah Yahweh. Apapun yang Yesus perbuat, Allah Yahweh benarkan. Allah Yahweh hanya ingin Yesus. Allah Yahweh tidak ingin yang lain. Yang Allah Yahweh inginkan adalah Yesus. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat, sampai ada zaman baru lagi, dia tetap ingin Yesus. Maka dari itu, Yesus dibuat suatu perwujudan roh. Dan dari perwujudan Yesus terciptalah para manusia, perwujudan manusia. Dalam Alkitab penciptaan, lihat, ada firman yang berkata, baiklah kita menciptakan manusia seturut gambar kita. Itu tandanya manusia diciptakan seturut gambar Allah. Yang digunakan penggambaran manusia itu Yesus. Karena Yesus perwujudan roh, Yesus punya dua mata, dia punya dua tangan. Kita tercipta seperti wujud gambar Yesus, bukan wujud gambar Allah Yahweh. Karena Allah Yahweh itu adalah pribadi roh, tapi dia tidak punya wujud. Dia adalah zat. Allah Yahweh itu zat yang maha luhur. Dan kita tercipta dari penggambaran Yesus. Makanya kita manusia, kita dijuluki sebagai makhluk sempurna. Kita seturut gambar Allah. Kita seturut dengan Allah. Sifat kita, perwujudan kita seturut dengan gambar Allah, yaitu seturut dengan gambar Yesus. Jadi Yesus yang difilm-filmkan atau ada berbagai macam versi,
itu hanyalah suatu gambaran cerita dari Alkitab. Karena Yesus sendiri adalah pribadi rohani. Dia bukan pribadi jasmani. Kenapa Yesus turun ke alam manusia? Kenapa Yesus turun ke alam manusia dan hadir di alam manusia? Karena dosa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melakukan dosa kepada Allah Yahweh dan melanggar perintah Allah Yahweh. Allah Yahweh persembahkan Yesus dalam wujud manusia untuk menjalankan visinya, yaitu penebusan dosa. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa yang membuat manusia tidak layak di surga ditebus oleh Yesus melalui kayu salib. Supaya apa? Supaya kita berkenan kembali ke hadapan Allah, supaya kita bisa sampai lagi ke dalam kerajaan surga Allah Yahweh. Tanpa penebusan dosa, kita tidak akan pernah diterima. Loh, kok harus pakai penebusan dosa? Bukankah setiap dosa manusia yang nanggung orang itu sendiri? Benar, setiap dosa manusia yang nanggung manusia itu sendiri. Itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Tetapi perbuatan Adam dan Hawa yang membuat manusia tidak layak di hadapan Allah, itu membuat kita tuh memiliki batas, memiliki jarak antara kita dan Allah Yahweh. Maka Allah Yahweh menurunkan Yesus, mempersembahkan Yesus sebagai korban yang suci, korban yang kudus berkenan di hadapan Allah. Untuk apa? Menebus dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, yang membuat jarak antara kita dan Allah Yahweh. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus adalah ciptaan pertamanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berjalan-jalan dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus yang paling dikasihi Allah Yahweh. Allah Yahweh hanya ingin Yesus. Jadi Allah Yahweh persembahkan Yesus. Tapi Allah Yahweh itu hanya ingin Yesus. Kehadiran Yesus untuk membuat orang-orang diterima dan berkenan kembali di hadapan Allah Yahweh. Dan Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Yesus akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya kepada Allah Yahweh, supaya mereka bisa sampai kepada Allah Yahweh, Allah Bapa. Itu adalah penjabaran Alkitab, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa dia Tuhan? Karena kita diciptakan seturut gambar Yesus. Tanpa adanya tekstur gambar Yesus, kita tidak bisa diciptakan. Kita nggak akan punya dua mata, dua kaki, dua telinga, dua tangan. Semua itu seturut pencitraan gambar Yesus. Tapi orang-orang seringkali menjatuhkan Kristen karena mereka belum paham. Mereka mengira Allahnya orang Kristen ada tiga. Masa orang Kristen menyembah manusia padahal dia mati? Karena mereka belum paham. Tapi percayalah, agama Kristen adalah agama yang sangat berkenan di hadapan Allah Yahweh. Dan agama Kristen adalah satu-satunya agama yang akan tetap ada sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.